Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fajratul Ulum, NPM 1811107039, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan PIAUD kelas D semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai tugas akhir mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Di sini saya akan meresum atau membacakan hasil-hasil makalah-makalah yang telah dipresentasikan beserta kekurangan dan kelebihannya. Dimulai dari kelompok 1, judul materinya konsep tumbuh kembang anak. Pertumbuhan ground adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Menurut para ahli, perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Misalnya perkembangan sistem neuromuskular, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Pada kenyataannya, tumbuh kembang secara eksplisit bisa dipisahkan satu sama lain. Proses tumbuh kembang ini berlangsung sejak awal pembuahan atau konsepsi sampai akhir masa remaja, dengan melewati masa-masa atau periode prenatal, bayi baru lahir, prasekolah, sekolah dini, dan remaja. Proses tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Perkembangan anak terdiri dari perkembangan motorik kasar atau pergerakan dan sikap tubuh, perkembangan motorik halus, menggambar, memegang sesuatu, benda, dan lain-lain. Perkembangan bahasa, kemampuan respon suara, mengikuti perintah, dan bicara yang sopan. Yang terakhir, kepribadian atau tingkah laku berinteraksi dengan lingkungannya. Kelebihan dari makalah kelompok 1, lebih simpel, ringkas, dan rapi. Kekurangannya hanya di bagian materi di bab 2-nya. Lanjut ke kelompok 2, kebutuhan anak. Pola asuh berpengaruh tersebut diantaranya kebutuhan dasar, yaitu terdiri dari asuh, asah, dan asih. Membagi kebutuhan balita menjadi 3, yaitu 1. Asuh. Menurut Soetiji-Ningsih dan Roisli menyatakan bahwa asuh menunjukkan kebutuhan bayi dalam mendukung pertumbuhan otak dan jaringan tubuh, sehingga bayi membutuhkan nutrisi yang penuh dengan makanan yang bergizi. Yang kedua, asah. Menurut Soetiji-Ningsih dan Roisli menyebutkan bahwa kebutuhan asah merupakan kebutuhan rangsangan atau stimulus yang dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan anak secara optimal. Yang ketiga, asih. Kebutuhan yang dipenuhi dari rasa kasih sayang dan luapan emosi. Kelebihan dari kelompok 2 sudah lengkap. Kekurangannya tetapi di materi nggak ada gambar, jadi kurang bisa memahami. Selanjutnya, teori perkembangan anak. Teori natisme atau teori yang berorientasi pada biologi. Aliran natisme berasal dari kata natus atau lahir, nativis pembawaan, yang ajarannya memandang manusia atau anak manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. 2. Teori empirisme atau teori lingkungan. Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran natisme. Empirisme atau empiris sama dengan pengalaman, tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi di bawah lahir manusia. Yang ketiga, teori convergence berasal dari kata convergent, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Yang keempat, teori psikodinamik adalah teori yang berupaya
menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Kelebihan dari kelompok 2 sudah lengkap, tetapi di bagian materi nggak ada gambar, jadi kurang bisa memahami. Lanjut ke kelompok 3, juga materinya perawatan bayi dan kedokteran atau perawatan ibu hamil, perkembangan janin, merawat bayi dan manfaat ASI. Tahapan merawat bayi, tali pusat, mata bayi, kulit kepal, rambut, hidung, telinga, mulut, kuku, dan pantat bayi. Manfaat ASI bagi bayi menyusui adalah cara paling alami untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. ASI mengandung vitamin, protein, lemak yang sempurna. Selain itu, ASI mengandung antibodi yang membuat bayi melawan virus dan bakteri. Kelebihan dari kelompok 3 lebih simpel dan mudah dipahami, tetapi kurang detail menjelaskannya. Harus ada beberapa teori dari tokoh-tokoh. Lanjut ke kelompok 4, judulnya mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini 6 aspek perkembangan anak usia dini. Berdasarkan 6 aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan moral, agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni anak. Perkembangan tersebut terjadi berdasarkan tahap-tahap yang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan adanya deteksi dini terhadap ke-6 aspek tersebut, diharapkan orang tua ataupun guru dapat memperkirakan tahap-tahap perkembangan anak dengan baik dan mampu mengatasi masalah-masalah hambatan yang terjadi sehingga meminimalisir adanya gangguan pada proses perkembangan anak. Kelebihan dari kelompok 4 lebih simpel, kekurangannya tidak lengkap materinya dan terlalu ringkas dalam pembahasan. Lanjut ke kelompok 5, pengukuran tubuh kembang anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua peristiwa yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan merupakan perubahan dalam ukuran tubuh dan merupakan sesuatu yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan dapat dibaca pada buku pertumbuhan. Sedangkan perkembangan lebih ditunjukkan pada kematangan fungsi alat-alat tubuh. Tahapan perkembangan anak usia dini mulai dari fisik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Kelebihan dari kelompok 5 sudah sangat lengkap di bagian materi, tetapi kekurangannya di bagian PPT. PPT terlalu kebanyakan materi, seharusnya poin-poin saja. Kelompok 6, Scaring norma agama dan moral terhadap anak usia dini. Agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Menurut Adams dan Bluto 1983, agama memberikan sebuah rangkaian moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah laku. Moral berkembang melalui norma-norma sosial atau mengikuti cara dipakai oleh keluarga, seorang pendidik, dan lingkungannya. Nilai agama dan moral, usia 1-2 tahun, anak tersebut sudah bisa berkomunikasi walaupun belum lancar, dan anak sudah bisa membaca bismillah sebelum makan. Nilai-nilai agama dan moral anak usia dini, usia 3-4 tahun, mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik benar, benar salah, sopan dan tidak sopan. Mengetahui arti sayang kepada ciptaan Tuhan, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agama yang dianut. Nilai-nilai agama dan moral usia 5-6 tahun, mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, mengetahui hari besar agama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghormati atau toleransi agama orang lain. Kelebihan dari kelompok 6 cukup ringkas dan simpel, tetapi kekurangannya harusnya lebih banyak lagi contoh dari materi tersebut agar lebih mudah dipahami.
Yang terakhir, kelompok 7, tes screening prenatal ialah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengetahui apakah bayi yang dikandungnya berpotensi lahir dengan kelainan bawaan atau tidak. Tes ini juga berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dan menentukan apakah ibu hamil memiliki risiko untuk melahirkan secara prematur, sehingga membantu dokter untuk melakukan berbagai langkah preventif. Kelebihan dari kelompok 7 lebih simpel dan ringkas. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan berbicara terbatas.